Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bibirril walidain wa nahana an uquqihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah hari yang ke-8 di bulan udah ke-10 ya. Bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan maghrib sekalipun hari hujan, tapi alhamdulillah kita dapat hadir. Insyaallah dilanjutkan dengan duduk sejenak dalam program ngaji kita. Sekarang masuk bab ke-10. Orang yang masih hidup orang tuanya tapi tidak masuk surga. Bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Orang yang orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa masuk surga. Maksudnya orang tuanya masih hidup, tua tapi nggak diurus, sehingga tidak bisa masuk surga. Kalau orang tuanya sudah meninggal, uguh, memang sudah meninggal. Ini orang tuanya masih hidup, cuma nggak diurus, nggak dipelihara, boro-boro berbakti, ngurus aja enggak, maka dia tidak akan masuk surga. Kita lihat hadisnya, ya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh. Qalu ya Rasulullah, man qal? Ya Rasulullah, man? Qal man adraka walidayhi indahul kibar au ahaduhuma fadakhalan nar. Rogima anfun, sungguh terhina. Rogima anfuh, sungguh celaka. Rogima anfuh, kalau kata orang Betawi, buset mampus dah. Jadi rogima anfuh itu ungkapan dalam bahasa Arab. Ya, secara bahasa anfun itu apa? Hidung. Ini maksudnya mampus, buset, mampus dah gitu kalau bahasa Betawi. Cuma ini kan bahasa Arab dan Kanjeng Nabi yang bersabda, maka diartikannya sungguh terhina, sungguh tercela, sungguh celaka. Siapa ya Rasulullah? Man? Sampai 3 kali beliau nyebut. Man? Siapa wahai Rasul? Qal man adraka walidahi indal kibar. Orang yang memiliki orang tuanya masih hidup
baik salah satu dari keduanya ataupun kedua-duanya sudah tua, ya, pada kholanar, ya. Tapi karena tidak diurus, dibiarkan, ya, maka dia masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bukan orang tuanya yang dimaksud, anaknya itu. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Ini peringatan bagi kita yang masih memiliki orang tua, baik salah satu atau kedua-duanya, yang sudah S3, sampun sepuh sangat. Kan kalau udah S3 mah kadang-kadang sudah pikun, kan? Namanya pikun kan kadang-kadang ngeselin, ya kan? Belikan, boson, penyakitnya B semualah, batuk, belik, boson, beser, ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga tidak sedikit anak yang kemudian boro-boro berbakti, sabar ngadepin aja enggak, joledar enggak ngurus, naudzubillahi min dzalik, pada kholanar, maka dia akan masuk neraka. Makanya kata Kanjeng Nabi, rogima anfuh, celaka dah, rogima anfuh terlena, rogima anfuh terhina, rogima anfuh terhina, celaka, buset, mampus dah. Orang yang masih mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, baik keduanya atau salah satunya, tapi dia malah masuk neraka. Kenapa? Karena orang tuanya tidak dijadikan sarana masuk surga. Padahal ketika punya orang tua sudah sepuh, itulah kesempatan memasuki surganya Allah. Kesempatan mendapatkan ridhonya, kesempatan mendapatkan doanya, kesempatan mendapatkan kebahagiaannya. Sehingga dengan membahagiakan orang tuanya itu, dengan mendapat ridhonya, dengan mendapatkan doanya, harusnya dia membuat dia masuk surga. Tapi karena orang tuanya diabaikan, tidak diurus, dicuekin, bahkan maaf, di rumah dianggap sebagai bukan pembantu lagi, dianggap sebagai ya ngahihiledan ngeregedan, dianggap sebagai mengganggu dalam tanda kutip, ya, kehidupan anak istrinya, yang seharusnya anaknya yang notabene cucu dari si orang tua itu diajari bagaimana kepada kakek. Seharusnya istrinya yang notabene menantunya kan juga adalah ngurus sebagaimana kepada orang tuanya, malah sebaliknya. Ya. Ada juga yang kalangan yang berduit kemudian disingkirkan, diasingkan ke panti jompo. Ada juga yang diasingkan, sekarang namanya keren, bukan panti jompo, pesantren lansia. Ya kan? Seolah-olah disayang, dipesantrenin, biar di sono aja lah ngaji sama baca Quran. Padahal sebenarnya karena dia tidak mau pusing ngurusin besernya, batuknya, bosonnya, beliknya tadi, musingin tadi. Nah, ini peringatan bagi kita para anak yang kita sebagai anak sudah jadi orang tua. Ya.
andaikan di rumah kita itu ada orang tua yang sudah sangat sepuh, baik salah satu atau kedua-duanya, maka mereka itu sejatinya jalan kita ke surga. Bukan, naudzubillah, malah karena tidak diurus menyebabkan ke neraka. Rogima anfuh, celaka. Hari ini dunia heboh oleh Habib apa namanya? Habib apa? Nurmagomedov. Dia berhenti dari dunia MMA-nya hanya karena nurut sama ibunya. Memang begitulah akhlak dalam Islam. Kalau udah orang tua yang nyuruh, sekalipun lagi jaya-jayanya, lagi di atasnya, yang kalau dia bertahan beberapa tahun lagi masih bisa mendapatkan pundi-pundi uang di atas kertas, tapi karena ibunya yang menyuruhnya berhenti, dia berhenti. Kalau orang biasa yang melakukan itu biasa, tapi karena yang melakukannya dia juara dunia, jadi dakwah, kan jadi heboh. Kemudian, ya. Jadi dia bertanding karena nurut ke bapaknya, dan dia berhenti karena nurut ke ibunya. Nah, itu contoh nurut sama orang tua. Dan si Habib bilang, saya mau ngurus ibu saya sekarang. Nah, itu contoh ngamalin ya perintah agama tentang berbakti kepada orang tua. Begitu. Bab berikutnya, bab min biri walidayhi zadallah bi umri Allah. Kok? Oh, itu dilewat ya sebelumnya. Oh, di situ dilewat, langsung ya ke bawah. Bab la yastaghfiru li abawihil musyrik. Bab tidak memintakan ampun kepada orang tua yang musyrik. Nah, jadi sekalipun berbuat baik kepada orang tua itu wajib, sekalipun berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi kalau orang tuanya itu misalnya bukan seorang muslim, alias penganut agama yang musyrik, ya misalnya yang meyakini ya Tuhannya enggak satu, ya Trinitas. Nah, maka diharamkan memintakan ampun. Tapi dalam urusan duniawi tetap berbuat baik. Cuma kalau orang tuanya berbeda agama, yang agamanya bukan tauhid alias agama kemusyrikan, ya apapun agamanya itu yang jelas di luar Islam, maka tidak memintakan ampun, tidak memohonkan ampun kepada Allah. Ya dilarang, alias dilarang, ya. Mana beberapa dalilnya? Ini nih. An Ibni Abbas fi qoulihi azza wajal, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima wafid lahuma janahadzul minar rahmah wa qurabirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Maka ayat ini telah dinasah secara khusus oleh ayat maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat yang menyatakan imma yablughana indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqulahuma uf. Kalau kalian mendapati kedua orang tua kalian baik salah satunya atau kedua-duanya sudah tua banget, pikun fala taqulahuma uf, jangan sampai mengatakan Ayat ini dikhususkan, dikecualikan, dinasah, dihapus beberapa makna, yaitu dari sisi tidak boleh mendoakan. Dinasah dengan ayat maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang musyrik sekalipun itu kerabat dekat, sekalipun orang tua. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah penghuni neraka. Maksudnya apa? Dinasah di sini. Dinasah di sini artinya tetap wajib berbuat baik kepada orang tua, apalagi orang tua itu sudah tua banget, sampai-sampai mengatakan saja tidak boleh, kecuali tidak boleh alias dilarang mendoakan, memintakan ampun kalau orang tuanya non-Islam. Gitu, Bah. Kalau berbuat baik yang lain silahkan. Ya, disediakan kamar yang enak, makanan apapun yang dia mau dikasih, dilayani, betul-betul berbakti dalam urusan dunia. Pengen apapun kasih. Pengen apa, Mbah? Mbah tuh pengen sate kambing, padahal udah tua, beliin. Pengen apa, Mbah? Pengen buah anggur, padahal lagi susah, cari sampai dapat. Pokoknya hal yang sifatnya duniawi diperhatikan. Pengen apa, Mbah? Mbah pengen kawin lagi, cariin yang mau. Yang mau. Sekarang mah gadis 18 tahun aja mau sama kakek-kakek asal boga duit. Ya. Pokoknya hal yang sifatnya duniawi apapun berbuat baik. Tapi misalnya nih orang tua ini musyrik, non-Islam. Maka untuk yang satu hal nggak boleh, yaitu memohon kepada Allah agar diampuni dia. Nggak bisa. Kalau mendoakan supaya masuk Islam boleh. Boleh. Kalau didoakannya supaya dia masuk Islam bagaimana? Oh boleh. Misalnya, ya Allah, orang tua saya ini memang kuat banget dengan agamanya, tapi kan hidayah Engkau yang memberikan. Berikan hidayah di akhir-akhir hidupnya ini sehingga dia bisa wafat dalam keadaan sebagai muslim. Itu boleh. Tapi kalau ya Allah, Engkau Maha tahu orang tua saya ini bukan Islam, tapi saya sayang sama dia, ampuni ya Allah dosa-dosanya, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali dia didoakan masuk Islam. Tapi nggak boleh dipaksa. Mbah ini udah tua. Udahlah, masuk Islam aja, Mbah. Ya kan? Nah, kalau segitu masih boleh tuh. Tapi Mbah masuk Islam nggak? Kalau enggak saya nggak mau ngurus nih. Nggak boleh. Itulah hebatnya Islam. Ya, tapi kalau diajak udah Mbah masuk Islam, Mbah, biar kita sama-sama di surganya Allah. Lu kurang ajar lu ya.
Udah lu keluar dari agama gua, sekarang mau ngajak-ngajak gua misalnya ya, nggak mungkin lah Betawi mah Islam aslinya ya. Jadi bisa dipahami ya, yang tidak haram alias tidak boleh memintakan ampun kalau orang tua itu non Islam ya. Tapi kalau orang tua kita itu ya apa, orang tua itu di misalnya ya non Islam, lalu kita ajak agar masuk Islam boleh, didoakan supaya masuk Islam boleh. Oh, akhir hayatnya ditalkinin akhir hayatnya nggak bisa, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Baik. Jadi bagaimana dong berbuat baik atau mengabdi kepada orang tua yang non Islam? Misalnya ya, nah ada bab khusus nih, bab birrul walidain al musyrik, berbakti kepada orang tua yang musyrik alias yang non Islam. Nah di sini ya, tanazzalat fi arba'i ayat min kitabillahi ta'ala, kanat ummati khalaqtu an ta'kula wa la tashrab hatta upariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jal wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'il fala tutihuma wa sabima fid dunya ma'rufa. Wasanya ini kuntu akhadtu saifan ajabani pakutu ya Rasulullah habli ila hadza panazalat yas'alunaka anil anfal wa tsalitsah. Terus nak, ini maradtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakutu ya Rasulullah ini uridu an uqsimali fa'usani binisbi faqal la pakutu ats-tsulus fasakata fakana ats-tsulus ba'dahu jaiz. Wa rabi'ah illa apa itu? Ini syaratul khamra ma'a qaumin minal ansar fadaraba rajulun minhum laqiya bilihati jamalin bilahi jamalin pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam panzalallahu azza wajal tahrimal khamr. Ada 4 ayat Al-Qur'an yang turun terkait dengan diriku. Pertama, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ibuku bersumpah tidak makan dan minum sampai aku meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat ke-15 surah Luqman. Dan yang artinya jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, jangan kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Yang kedua, saya pergi mengambil pedang yang kusukai. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berikanlah pedang ini kepadaku. Maka turunlah ayat pertama surah Al-Anfal yang artinya yas'alunaka anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Yang ketiga, saya pernah sakit. Lalu Rasulullah SAW menjengukku. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya ingin membagi hartaku. Bolehkah saya berwasiat untuk memberikan setengahnya? Beliau menjawab tidak. Lalu saya berkata, bagaimana jika sepertiganya? Beliau diam, lalu berwasiat untuk menginfakkan sepertiga harta warisan alias diperbolehkan setelah itu. Keempat, saya pernah meminum minuman keras bersama sekelompok kaum Ansor. Salah seorang dari mereka memukulkan rahang unta pada hidungku. Lalu saya menemui Rasulullah SAW. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat mengenai haramnya khamr alias minuman keras. Ini cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Jadi tentang berbuat baik kepada, ada 4 hal kata Sa'ad bin Abi Waqqas ayat yang berkenaan dengan diriku. Salah satunya itu. Salah satunya waktu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya mogok makan. Jadi mogok makan itu udah ada dari dulu. Tapi sayang itu budaya jahiliyah. Jadi waktu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya mogok makan.
Kata Sa'ad, pokoknya saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai kamu meninggalkan ajaran Muhammad. Protes, mogok makan. Demonya demo mogok makan. Cuma karena waktu itu belum ada cetakan spanduk, belum ada cetakan coret-coret pilok, belum ada. Nah lalu kata Sa'ad, ibu, andaikan ibu punya 1000 nyawa, lalu setiap hari satu persatu hilang, aku tidak akan meninggalkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam urusan duniawi, aku akan tetap berbuat baik kepadamu. Jadi urusan dunia, ibu pengen apa? Pengen digendong, pengen dimandiin, pengen disuapin, pengen apa saja, aku akan lakukan. Tapi kalau harus meninggalkan Islam, maaf. Ya. Jadi ajaran agama kita Islam, andaikan ada seorang anak yang orang tuanya non-Islam alias musyrik, musyrik dalam artian bukan Islam, maka kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua tersebut sebaik-baiknya. Namun hal yang berkenaan kalau dia minta kita keluar dari Islam, sorry ya. Kalau dia meminta untuk meninggalkan agama tauhid, nehi. Termasuk juga tidak mendoakan, memintakan ampun. Ya, kecuali kalau mendoakan supaya masuk Islam. Inilah indahnya ajaran Islam. Ya. Hanya saja kan alhamdulillah, kalau kita alhamdulillah orang tua kita adalah muslim. Tapi kan ajaran Islam ini begitu lengkap dan sempurna, bukan hal yang mustahil kalau di antara kita itu ada yang mu'alaf, yang dia baru masuk Islam, yang otomatis orang tuanya masih kafir, masih non-Islam. Kalau orang tuanya masih kafir, orang tuanya masih musyrik, masih non-Islam, tetap wajib berbuat baik, wajib mengabdi, tidak boleh membuatnya menangis, wajib membuatnya tertawa, wajib membuatnya bahagia. 2 hal aja yang gak boleh. Pertama, jangan mendoakan supaya diampuni dosanya. Dan yang kedua, jangan menurut kalau disuruh meninggalkan agama Allah, alias disuruh murtad. Itu. Bab berikut. Bab la yasubbu walidayh. Tidak boleh menghina kedua orang tua. Ke-14. Minal kabair an yashtumma rajul walidayh. Faqalu kaifa yashtum qal yashtumu rajul fayashtumu abahu wa ummah. Termasuk dosa besar seseorang yang menghina orang tuanya. Para sahabat nanya, ya emang ada, emang bisa seseorang menghina orang tuanya? Ya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, yaitu dia menghina bapaknya orang lain. Dia menghina orang tuanya orang lain. Maka nanti orang lain itu akan balik menghina orang tuanya. Gitu.
Jadi termasuk dosa benar orang yang mencela, yang menghina, yang mengolok-olok orang tuanya. Ya Rasulullah, emang ada orang yang menghina orang tuanya? Emang ada orang yang mencela, ya, yang menghina orang tuanya? Ada. Yaitu orang yang menghina orang lain, orang tuanya orang lain, mencela orang tuanya seseorang, maka nanti orang itu akan balas menghina orang tuanya. Nah ya, apalagi jelas-jelas menghina orang tua sendiri. Menghina orang tua orang lain saja sama dengan menghina orang tua sendiri. Dosanya ya. Itu termasuk dosa besar. Dasar lu anak tukang apa gitu ya, disebut yang jelek lah, otomatis dia akan balik menghina orang tuanya ya. Sedangkan orang ya, normalnya kan kalau dihina orang tuanya marah, terhina. Apalagi kalau yang dihina adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin di Prancis, seorang guru ya menghina Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kelas dengan dalih kebebasan berekspresi. Begitu pulang, dikejar, dipenggal lehernya sama seorang anak muslim di sana. Mati itu guru. Walaupun dia sendiri kemudian ditembak. Dibela sama presidennya. Siapa presiden Prancis? Namanya siapa? Samaun. Ya, Immanuel Mal'un ya. Sama presidennya dibela bahwa itu adalah bahwa di negaranya ya menghina agama orang itu nggak apa-apa, kebebasan berekspresi. Padahal normalnya manusia, boro-boro nabinya yang dihina, orang tuanya dihina aja dia akan pasang badan, ya kan? Bolo-bolo orang tuanya yang dihina, ya. Bini kita, anak kita dikatain macam-macam sama orang, tar dulu kan gitu. Apalagi Nabi kita. Sifat manusia begitu. Barusan saya mau ke sini karena hujan kan nggak pakai motor, pakai mobil. Pas di belokan STM itu orang lagi hantem-hanteman, pukul-pukulan. Hanya gara-gara apa coba? Gara-gara motor senggolan doang. Kenapa gara-gara motor senggolan atau motor nyenggol mobil sampai pukul-pukulan? Bukan soal senggolannya, tapi merasa tersinggung, terhina, terusik kan itu. Itu cuman motor atau mobil. Apalagi kalau yang dihina anak istrinya, apalagi yang dihina orang tuanya. Kalau dalam agama Islam, apalagi yang dihina adalah nabinya. Orang tua kita dihina aja kita nggak terima, apalagi nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita memohon syafaat beliau, yang alhamdulillah kita menjadi muslim karena beliaulah mendakwahkan Islam dengan pengorbanan diri, keluarga, harta, nyawa, semua yang dimilikinya. Sehingga Islam sampai beliau terusir dari Mekah, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, sampailah ke Indonesia dan alhamdulillah kita menjadi seorang muslim. Semua itu berkat beliau. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada yang menghina. Jelas bagi muslim yang normal
tidak akan diam. Maka ketika si Presiden Prancis ya si Mal'un itu ya mengatakan itu adalah kebebasan berekspresi, kata Sultan Erdogan, Presiden Turki, ya coba diperiksa jiwanya itu, suruh periksa karena dianggap sakit jiwa. Rakyat Prancis tersinggung, lalu Presiden dibilang sakit jiwa tersinggung. Apalagi gua, nabi kita yang dihina. Maka di Qatar semua produk Prancis diboikot hari ini. Ya, kalau di kita apa aja sih? Kita jarang beli ya, jalangan menengah ke atas yang belinya. Di Qatar semua produk Prancis diboikot hari ini. Nah, tapi di kita ini aneh. Ada yang nabinya dihina, diam-diam saja. Giliran organisasinya dihina, ngamuk. Iya, malah ada yang syukuran gara-gara Gus Nur ditangkap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gus Nur ditangkap bukannya berduka, malah syukuran. Harusnya kalau seorang muslim agamanya dihina, Rasul dihina, marah. Kalau organisasi dihina mah biasa aja, jadikan introspeksi. Jangan-jangan bener. Kalau nggak bener ya alhamdulillah. Kalau bener untuk introspeksi. Mestinya begitu. Ade Purnama dihina, silahkan untuk bahan introspeksi. Siapa tahu apa yang disampaikan itu benar untuk perbaikan. Tapi kalau Islam dihina, jangan nanti dulu. Apalagi Rasul yang dihina, apalagi Islam yang dihina. Harusnya begitu. Ya. Nah, jadi Islam ya melarang kita menghina orang tua kita itu, yaitu dilarang menghina orang lain. Atau kan kalau menghina orang lain dia orang tua bagi orang lain, ya kan? Nanti akan balik menghina. Menghina orang tua saja tidak boleh, apalagi ya menghina orang tua orang lain aja tidak boleh, apalagi menghina orang tua kita. Karena fitrah manusia itu marah kalau orang tuanya dihina. Harusnya lebih marah lagi ketika yang dihina adalah agama Allah, ketika yang dihina adalah Rasul Allah. Jangan ketika Islam dihina biasa aja, Rasul dihina biasa aja. Giliran organisasi dihina marah. Nah, ini namanya jaka sembung naik ojek. Ada tahapan. Kalau Islam dihina kita harus marah, Rasul dihina kita marah, nggak boleh terima. Tapi kalau organisasi kita bahkan diri kita sendiri dihina, ya introspeksi lah. Siapa tahu benar. Kalau benar perbaiki, kalau nggak benar ya alhamdulillah. Kenapa harus marah? Itu namanya proporsional. Ya. Jamaah yang saya hormati, maka inti dari ngaji kita malam ini lagi-lagi adalah soal kewajiban berbakti kepada orang tua. Sekalipun berbeda agama, tetap harus berbakti, tetap harus melayani dengan baik. Yang tidak boleh orang tua berbeda agama dua hal aja. Tidak boleh mendoakan agar diampuni dan tidak boleh nurut kalau perintahnya harus meninggalkan Islam. Atau bertentangan dengan ajaran Islam. Di luar itu tetap harus melayani, berbakti, dan wajib atau boleh mendoakan agar dia dapat hidayah, agar masuk Islam di akhir hayatnya. Ya. Nah,
Kemudian sebagai materi tambahan, ya, kita ini harus marah, tersinggung kalau yang dihina agama Allah. Marah, tersinggung kalau yang dihina adalah Rasulullah Allah. Tidak boleh dengan dalih kebebasan beragama lalu biasa saja ketika ada orang menghina Rasulullah. Yang harus biasa aja, nggak usah marah kalau organisasi yang dihina, kelompok yang dihina, baju yang dihina, nggak usah marah. Ya, baju lu jelek lah. Apaan itu sarung kok dipakai baju? Biasa aja. Siapa tahu dia sirik tanda tak mampu. Ya kan? Tapi kalau Islam dihina, dasar Islam jorok lu. Nggak boleh diem. Gua jorok iya, tapi kalau Islam dihina, wis, nanti dulu. Begitu semestinya. Dasar Islam goblok. Nah, marah kita. Ya kan? Kalau gua dibilang goblok, gua nggak marah. Tapi kalau Islam, hati-hati loh. Itu mestinya proporsional. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.